Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak bosan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Salat dan salam tiada pula kita lupa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kepada anda kami sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Baik, saya akan mengabsen satu persatu nantinya setelah materi pada pembelajaran kita ini kita ulas atau kita kaji, yang mana kita akan membahas pelajaran PAI dengan tema sabar dalam ujian dan musibah. Baik, apakah anda sekalian mengetahui bahwasanya sabar itu adalah suatu sikap, suatu perilaku yang memang harus ada pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya sabar itu sabar dalam menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah, sabar dalam segala hal. Itu segala hal masuk di situ adalah baik dia itu yang qadar dan qadar, baik itu yang baik dan yang buruk. Yang mana di situ itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus bersabar. Yang mana di sini setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan. Yang mana di sini Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap cobaan. Yang mana di sini Allah mengatakan sabar adalah kunci untuk meraih keberkahan. Keberkahan apa? Yaitu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ananda itu mengetahui apa itu sabar? Yang mana di situ sabar ini yang asal katanya adalah sobar. Yang mana di situ ada 3 huruf ya. Yang pertama itu sod, ba, ro. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya arti dari kata sobar itu adalah sod, yang pertama adalah sholat, kemudian ba adalah di situ disebutkan kalau ba itu adalah bersabar ya, kemudian ro itu adalah ridho ya. Mana di sini disebutkan bahwasanya dari sabar ini bahwa saya dikatakan seseorang muslim itu harus ya otomatis bagaimana mengaplikasikan sabar itu. Yang pertama harus adalah melaksanakan yang namanya sholat gitu. Ya, dengan sholat maka tatma'innul qulub ya, maka harus maka hati itu akan tenang gitu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya dalam konteks sabar ini berarti keteguhan atau ketahanan jiwa seseorang dalam menghadapi cobaan tanpa mengeluh dan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan musibah dia sabar, dihadapkan ujian dia sabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah suatu ujian gitu. Jadi
dalam hal ini semua itu harus berujung kepada suatu sikap yang dinamakan dengan sabar. Mengapa sabar itu penting? Anda sekalian, bahwasanya sabar adalah salah satu akhlak mulia yang mana sangat dianjurkan dalam Islam, bahwasanya setiap muslim atau setiap orang yang Islam itu harus bersabar gitu, karena salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah sabar gitu. Dengan bersabar seorang menunjukkan kepasrahannya, ketergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ disebutkan bahwasanya kalau seorang itu sudah sabar, dia akan pasrah. Yang mana di sini disebutkan pasrah itu bukan berarti memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melaksanakan atau tidak berikhtiar gitu. Jadi disebutkan di situ adalah pasrah ini menerima, ya, menerima dengan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepada manusia. Dalam hal ini sabar juga jalan menuju kemenangan dan keberhasilan, ya, dimana sabar dalam Al-Quran disebutkan, dan sungguh kami akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwasanya semua yang ada pada diri kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semua yang ada pada kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua itu akan dikaitkan dengan ibadah. Dalam hal ini ibadah itu ya termasuk salah satunya adalah sabar. Sabar itu termasuk dalam ibadah yang sangat disukai Allah SWT. Yang mana dalam ayat tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan manusia. Allah memberikan ujian untuk menguji kesabaran hambanya. Orang yang sabar diberikan kegembiraan, yaitu balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala nanti kelak. Dimana di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat baik kepada orang-orang yang sabar. Contoh, ada beberapa contoh, di antaranya adalah kisah-kisah para nabi. Ada Nabi Nuh, yang mana di situ ada kaum Ad dan Samud, yang mana mereka ini sangat mengolok-olok kepada Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh dikatakan dalam sirahnya itu adalah orang gila, yang mana disebutkan itu beliau Nabi Nuh itu membuat suatu kapal yang besar, tapi dalam keadaan ataupun cuaca yang lagi kemarau gitu. Jadi di situ disebutkan anak-anak bahwasanya mereka mengolok-olok Nabi Nuh, mengatakan kamu gila, ya, kamu gila, masa membuat perahu pada musim kemarau seperti ini. Padahal di sini kan tidak ada sumber air, tidak ada sungai gitu, tidak ada laut. Nah, kenapa kamu membuat kapal padahal ini musim kemarau, bahkan sungai pun tidak ada di sini. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini bukan saja kita manusia biasa, bukan saja para ulama,
bukan saja para tabi'in, para sahabat, bahkan Rasul saja, selevel Rasul saja itu Allah uji kesabarannya dengan apa? Dengan umat-umat mereka, yang mana di situ apakah mereka mau menerima ajaran yang disampaikan para nabi kepada mereka, apapun yang disampaikan para nabi kepada kaum mereka. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Rasul itu saja, selevel Rasul saja itu diberikan kesabaran anak-anak. Ya, apalagi lah kita manusia biasa, ya otomatis Allah memberikan kepada kita ujian, Allah memberikan kita kepada kita musibah. Apakah kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita? Bukankah kita harus mengemani rukun iman yang terakhir gitu, yang mana situ disebutkan beriman kepada qada dan qadar. Di situ kita harus beriman kepada hal-hal yang baik, kita harus beriman kepada hal-hal yang buruk, bahwasanya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat setelahnya pun, di ayat yang lain di surah Ibrahim ayat 9 juga menceritakan tentang ujian-ujian yang dihadapi para nabi dan umat terdahulu. Mereka menghadapi penolakan, cemoohan, seperti yang saya katakan tadi, anak-anak sekalian. Tetapi mereka tetap sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kisah-kisah para nabi itu menjadi teladan bagi umat Islam, yang mana dalam hal ini masalah kesabaran contohnya. Ya, jadi intinya anak-anak sekalian, keutamaan sabar itu adalah salah satu sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Kemudian kesabaran adalah jalan menuju surga. Ya, tidak ada jalan yang lain, bahwasanya sabar itu termasuk kunci menuju surga gitu. Jadi bagaimana sikap sabar dalam kehidupan ini? Ya otomatis pertama, sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi, sabar dalam mengatasi masalah kesehatan, sabar dalam menjaga hubungan dengan orang lain gitu. Baru jadi semuanya itu adalah bermuara kepada sabar. Jadi kesimpulannya Anda sekalian, bahwasanya sabar adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi ujian hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar kita dapat mencapai ketenangan jiwa dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini otomatis kita harus berdoa, bahwasanya yang mana di situ agar diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Harapannya adalah agar selalu diberikan kekuatan, keteguhan hati. Bukankah sebagian doa itu ada yang dibacakan atau yang disebutkan adalah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Nah, itu adalah ya Allah teguhkan hatiku dalam jalanmu gitu. Jadi otomatis kita harus bersabar gitu ya. Jadi Anda sekalian, mungkin materi tentang sabar itu sudah saya jelaskan, mungkin bisalah nanti kita aplikasikan ataupun kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi mungkin Anda itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin mana tahu nanti ada yang kurang mengerti gitu ya, kurang paham, nanti bolehlah ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Nanti jika ada yang ingin bertanya silakan, nanti kita buat diskusi, kita buat kerja kelompok untuk membahas tentang kesabaran-kesabaran yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja Anda sekalian. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.